Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meli. Ya, Ibu Nurul Khotimah dan Pak Edi Kosoro. Bagaimana kabarnya, Bapak dan Ibu? Nah, sehat Bu. Sehat, Baik Bu, alhamdulillah ya. alhamdulillah. Mohon izin suara saya terdengar jelas? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas, alhamdulillah. Jadi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan supervisi akademik ya, bersama Bu Nurul Khotimah dan Pak Edi Kosworo. Sebelum kita memulai, Bapak dan Ibu sudah dalam keadaan nyaman atau posisinya sudah nyaman, Bapak dan Ibu? Sudah oke Bu. Untuk Oke. tempat posisi semua. Siap. Insya Allah untuk sinyal internet kita juga aman ya. Mudah-mudahan Insya Allah, Bu. Bu. Mudah-mudahan Bu. Perangkatnya sudah dicas atau cukup aman? Ya, oke, aman ya. Jadi semuanya sudah aman. Insya Allah hari ini yang akan berperan atau melakukan posisi sebagai coach itu Bu Nurul Khotimah ya, dan nanti Pak Edi yang akan menjadi coachnya. Apakah seperti itu? Oke ya. Siap Bu. Iya, betul ya. Oke. Jadi saya sampaikan bahwa ini percakapan kita insya Allah rahasia. Jadi nanti Pak Edi sebagai coach silahkan menyampaikan apa saja, jangan khawatir gitu. Karena insya Allah ini proses kita ini ada insya Allah akan menjadi rahasia. Berikutnya sebaiknya kita memulai proses supervisi akademik hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan hari ini berjalan lancar. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Ibu Nurul Khotimah sudah siap? Siap Bu. Iya. Pak Edi sudah siap? Insya Allah siap Bu. Iya. Oke, mohon izin untuk share screen sebentar. Karena sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bu Nurul Khotimah. Mohon izin, apakah terlihat? Terlihat Bu, dibesarkan sedikit Bu. Dibesarkan sedikit, oke. Bentar ya. Ini terlalu besar atau bagaimana? Ini cukup kali ya? Sedikit lagi lebih besar lagi Bu, di tempat kami tidak terlihat. Gini ya? Mungkin 150. Iya. Ini gimana? Oke, Terlihat? bisa. Siap. Iya. Sebelum kita melakukan proses ini, saya sampaikan bahwa nanti untuk waktu kita 10 menit untuk pra-supervisi ini sudah kita laksanakan ya, berjalan. Berikutnya nanti Ibu Nurul Khotimah silahkan melakukan latihan coaching selama 20 menit dan nanti kita akan melakukan percakapan pasca supervisi itu 10 menit. Jadi, bagaimana Bapak dan Ibu? Kita sepakati waktu kita? Iya, terima kasih. Nanti saya akan hitung waktu Bu Nurul ketika memulai coaching ya. Iya. Baik, ini ada rubrik latihan percakapan coaching. Saya ingin menanyakan kepada Bu Nurul, mana yang mau disupervisi Bu Nurul? Dari 3 kompetensi, ada mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach. Yang mana Bu Nurul mau disupervisi? Baik Bu, setelah melakukan refleksi tentang kompetensi coaching yang saya miliki,
sebenarnya ada dua kriteria yang saya belum menguasai betul, tapi saya ingin mungkin hari ini meminta Bu Meli selaku supervisor untuk mengamati lah ya bagaimana perkembangan atau peningkatan kompetensi saya pada kriteria menanyakan atau membuat pertanyaan yang berbobot gitu. Iya. Itu sih. Oke. Terima kasih jawabannya Bu Nurul. Jadi untuk pertanyaan berbobot itu kalau kita rentangkan menurut rubrik ini ya ada 1, 2, 3, dan 4 begitu dengan kriteria yang mungkin bisa Ibu lihat di 1 itu sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Kemudian yang kedua itu 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Kemudian di posisi 3 itu 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan menggunakan kata kunci. Kemudian di angka 4 itu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Nah, jadi dari rentang ini menurut Ibu Nurul berposisi di angka berapa, Bu Nurul? Berdasarkan refleksi saya, sepertinya saya saat ini untuk kriteria membuat pertanyaan berbobot ini ada di rentang atau di skala 2, Bu. Oke, baik. Berikutnya nanti kalau kita sudah melaksanakan latihan coaching atau supervisi ini, Ibu Nurul punya harapan atau tujuan di angka berapa, Bu? Tujuan saya mungkin naik satu level lebih tinggi lah, Bu. Mungkin bisa di skala 3. Posisi 3 ya. Oke, jadi kalau boleh saya sampaikan, kalau menurut pernyataan Ibu Nurul sedang berada di posisi 2, berarti menurut refleksi Ibu 1 atau 2 kali gitu menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Harapannya nanti pada posisi 3 Ibu hanya 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Apakah seperti itu, Ibu? Iya, betul, sepakat dengan. Oke, terima kasih banyak Bu Nurul atas kesepakatan kita. Berikutnya baiklah, kita akan mulai saja. Ini sudah jam 9:25. Nanti latihan coaching ini berakhir di jam 9:45 ya, karena waktu kita 25 menit. Silahkan kepada Bu Nurul untuk memulai proses coachingnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Meli selaku supervisor untuk kesempatan dan juga waktunya untuk mengamati peningkatan kompetensi coaching saya. Izin untuk melaksanakan sesi coaching kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini Pak Edi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya Pak. Iya, pekerjaannya bagaimana Pak? Sepertinya berjalan lancar. Alhamdulillah hari ini pekerjaan direncanakan. Oh baik, Pak Edi, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, gitu kan, kita akan melakukan pertemuan ini untuk melaksanakan sesi coaching dan ada waktu 20 menit gitu kan untuk kita bercakap-cakap, untuk berbagi lah ya tujuannya Pak Edi dan progres apa yang Pak Edi harapkan dalam sesi coaching ini. Apakah Pak Edi sepakat gitu kan untuk 20 menit ke depan kita bisa berbincang-bincang yang efektif dan juga menghasilkan tujuan yang bermakna? Sepakat, Bu. Baik. Baik, Pak Edi, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, untuk Pak Edi sudah merasa nyaman nih
dengan posisi tempat duduknya dan sudahkah dengar jelas gitu suara saya? Suara terdengar jelas, Bu. Dan Oke, alhamdulillah untuk posisi itu kami sudah aman. sudah aman ya Pak ya. Untuk saya sendiri bisa terlihat ya di tempat Bapak ya? Jelas, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita akan masuk ya ke hal pertama yang kita bahas gitu. Kira-kira kita duduk di sini, berbincang di sini, Pak Edi mau cerita tentang apa nih Pak? Apakah ada topik atau agenda percakapan yang ingin Pak Edi ceritakan? Terima kasih, Bu. Hari ini saya berbincang dengan Ibu. Terus sebenarnya ada beberapa yang kan gitu ya. Di sini saya ini punya rencana selain sebagai seorang guru gitu, saya punya rencana untuk membuka bengkel karena saya itu guru yang punya hobi di bidang otomotif gitu ya, yang di bidang otomotif. Jadi rencana saya itu saya punya rencana membuka bengkel kecil-kecilan gitu ya di depan rumah gitu, ada bengkelnya, ada peralatannya juga begitu. Tapi saya ini belum yakin betul Bu gitu, artinya masih bingung juga sih nantinya bagaimana nih jalannya gitu kan dengan buka bengkel tadi, bagaimana persiapan dananya dan sebagainya, ini masih bingung Bu gitu. Jadi ya saya pengennya gitu dengan kita berbincang ini nantinya saya akan menemukan nih artinya bagaimana ya untuk yang bagusnya rencana untuk membuat sebuah bengkel di depan rumah, karena ini memang berhubungan dengan hobi saya Bu gitu ya, artinya memang hobi di bidang otomotif tadi, seperti itu sih Bu. Baik Pak Edi, terima kasih sudah mau memberitahu saya tentang topik percakapan kita pada hari ini. Izin untuk mengkonfirmasi, Pak Edi tadi bilang bahwa ada sebuah tujuan, gitu. Ada sebuah rencana lah, gitu kan. Pak Edi pengen membuka bengkel kecil-kecilan. Nah, berhubung Pak Edi juga hobi otomotif gitu Pak ya, namun di sini Pak Edi bingung secara persiapan dan lain-lainnya belum gitu. Jadi berharap dengan sesi percakapan ini gitu kan dapat artinya dapat memberikan keyakinan Pak Edi untuk membuka bengkel tersebut gitu atau tidak. Apakah benar begitu tujuan dari percakapan kita Pak Edi? Benar sekali Bu. Tentunya seperti itu. Saya mempunyai keinginan ya, artinya melalui nanti apakah saya menjadi yakin untuk bisa melaksanakan itu atau justru kayaknya bisa nih dilaksanakan itu. Baik, boleh saya konfirmasi lagi kira-kira menurut Pak Edi percakapan ini sendiri termasuk jenis percakapan refleksi, perencanaan, atau kalibrasi, atau yang lainnya Pak? Atau permasalahan menurut Pak Edi? Sebenarnya kalau dilihat di awal itu saya berpikir percakapan yang ini memang kesalahan ya. Cuman itu ujungnya karena ini rencana sebuah menyalurkan hobi otomotif saya gitu. Sebenarnya lebih ke rencana sih. Rencana yang di dalamnya juga ada masalah nantinya gitu, karena memang masih berhubungan dengan segala macam persiapannya gitu kan. Perencanaan ini didukung oleh persiapan yang memang belum matang sih gitu, masih bingung juga bagaimana akan memulainya, kemudian bagaimana nanti hasilnya, ini masih rambang juga begitu. Oke, baik Pak Edi, setelah kita tentukan agenda percakapan kita kali ini, kemudian saya boleh untuk meyakinkan kembali apa yang diinginkan Pak Edi dari percakapan ini, tujuannya apa gitu. Mungkin tadi di awal sudah ada terbersit gitu ya, tapi saya ingin mengkonfirmasi lagi kepada Pak Edi, tujuan dari percakapan ini, hasilnya yang diharapkan Pak Edi itu apa? Ya Bu, terima kasih. Jadi dari percakapan nanti tujuan hasil goal yang mempunyai keyakinan gitu Bu ya, artinya dengan beberapa rencana aksi yang ada itu punya keyakinan, oh ini saya buat nih bengkelnya nih, atau
oh ini saya nggak bisa buat nih gitu. Jadi untuk kedepannya jadi menjadi lebih yakin gitu sih Bu. Iya, terima kasih Pak Edi. Di sini saya semakin kuat ya untuk menangkap kata kuncinya Pak Edi gitu, tentang yang pertama tentang punya rencana buka bengkel. Pak Edi ini hobi otomotif. Namun Pak Edi merasa bingung gitu, rambang, merasa persiapannya belum matang. Dan tujuannya karena itu gitu kan, karena ada masalah juga di situ, karena keyakinannya belum matang juga. Nah, jadi maka tujuannya adalah untuk meyakinkan Pak Edi apakah ini bisa dilanjutkan gitu kan, rencana ini ya. Baik Pak Edi, sekarang saya akan masuk menanyakan Pak Edi tentang situasi saat ini. Kalau boleh tahu, situasi saat ini yang menjadi motivasi Pak Edi gitu kan untuk mencoba bisnis kecil-kecilan, bisnis kecil-kecilan ini apa gitu situasi saat yang membuat Pak Edi ingin untuk membuka bisnis bengkel. Terima kasih Bu. Sebenarnya motivasi dasar ya yang saya berkeinginan untuk membuat sebuah tempat reparasi atau itu yang pertama memang berhubungan dengan hobi saya Bu. Saya memang seorang guru yang hobi di bidang otomotif gitu ya. Bahkan sebelum jadi guru juga saya memang sudah bergelut di bidang itu gitu, di bidang itu gitu. Yang kedua, saya berpikir juga tidak ya kalau hobi saya ini yang di bidang otomotif ini nanti kan bisa menjadi income tambahan juga buat keluarga gitu kan. Itu yang menjadikan motivasi dalam diri saya juga. Artinya nanti dengan membuat tempat reparasi atau bengkel kecil ini bisa menambah income keluarga. Itu motivasi yang kedua Bu. Kemudian motivasi yang ketiga itu saya melihat juga di lingkungan sekitar tempat tinggal saya Bu ya gitu, itu belum banyak sih artinya apa bengkel gitu atau tempat reparasi. Saya berpikir ini peluang nih gitu. Motivasinya seperti itu Bu. Itu kembali tadi masih seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Boleh saya konfirmasi lagi di sini saya dapatkan gitu informasi dari Pak Edi bahwa situasi saat ini gitu kan, sebenarnya ini hobi saya gitu yang pertama. Yang kedua, Pak Edi menganggap bahwa ini bisa jadiin income buat keluarga. Yang ketiga, Pak Edi menganggap bahwa di sekitar Pak Edi itu belum ada atau jarang bengkel ada gitu kan. Berarti ini mohon maaf saya simpulkan bahwa strategis lah gitu kan ya, ibaratnya berpotensial lah gitu ya. Baik, kemudian saya juga pengen menggali lebih dalam sama Pak Edi gitu kan, seandainya untuk belum ke tahap aksi ya, kita identifikasi saja dulu sebelumnya, nanti situasi yang seperti apa yang diinginkan Pak Edi gitu. Bengkel kecil-kecilan tadi kan ya, bengkel kecil-kecilan yang diharapkan Pak Edi bisa buat atau buka itu yang seperti apa kategori bengkel kecil-kecilan itu kalau boleh tahu. Ya, jadi begini menurut saya kemudian peralatannya tidak terlalu banyak sih, mungkin sekedar yang bagian luar yang sering diperlukan aja gitu. Seperti bahan oli gitulah ya, yang kecil-kecil aja, yang ringan-ringan aja. Kemudian kita bisa juga memperbaiki itu di halaman tempat bengkelnya itu gitu. Tidak besar juga, yang penting kecil, ada tempatnya, ada alat-alatnya meskipun tidak banyak gitu kan, dan tidak yang mahal juga gitu, yang murah-murah saja alatnya. Kemudian ada tempat juga untuk melakukan reparasinya atau melakukan perbaikannya. Seperti itu juga kategori bengkel kecil-kecilan dalam pandangan saya seperti itu. Oke, jadi harapannya Pak Edi gitu kan, membuat bengkel kecilan yang alat-alatnya lengkap gitu
gitu kan. Walaupun barangnya mahal tapi serba lengkap. Wah, itu yang dimaksud bengkel kecil-kecilan yang diharapkan Pak Edi gitu kan ya. Nah, berbicara tentang keyakinan ya, Pak Edi ingin menguatkan keyakinan. Di identifikasi tadi juga menyebutkan situasi-situasi yang sudah ada. Kemudian Pak Edi juga diidentifikasi sudah menyebutkan bengkel kecil-kecilan yang dimaksud Pak Edi itu seperti apa gitu kan. Kalau boleh tahu yang membuat itu termasuk daya penguat Pak Edi kan ya. Nah, boleh tahu yang membuat Pak Edi Rambang gitu kan, atau tadi Pak Edi bilang Rambang juga tidak yakin gitu kan, apa Bapak kalau boleh tahu? Ya Bu, jadi memang motivasi awal itu tadi ya, saya memulai Rambang ini memang yang utama Bu ya, yang utama ini berhubungan dengan dananya Bu, artinya berhubungan dengan dana yang dipersiapkan untuk membuka bengkelnya gitu. Kemudian lagi nanti berhubungan dengan pengelolaan saat bengkel sudah ada gimana ya kan, sementara saya juga sebagai seorang guru gitu, supaya tetap jalan gitu kan, bengkel tetap jalan juga, saya juga pasang gas. Gimana aja yang membuat saya masih Rambang itu bisa enggak ya nanti ini gitu, terutama masalah dana yang persiapan untuk membuka bengkelnya dan meskipun bengkel kecil-kecilan kan dananya lumayan besar Bu gitu, itu yang utama Bu sebenarnya yang membuat saya masih ragu-ragu bisa enggak ya gitu, dan pengelolaannya tadi seperti itu Bu. Baik, jadi saya konfirmasi kembali bahwa yang membuat Pak Edi tidak yakin itu pertama adalah masalah dana. Mohon izin saya simpulkan dana di sini artinya modal ya Pak ya. Betul. Iya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan. Nah, pengelolaan itu artinya menggerakkan bisnis itu gitu ya. Mungkin mohon izin dapat saya simpulkan di sini artinya waktu juga ya, waktunya Pak Edi gitu ya. Iya, berarti di sini yang kita temukan dalam perencanaan ini ada banyak motivasi gitu kan. Tapi yang disebutkan ini ada dua tantangan. Saya tidak bilang ada dua tantangan gitu kan. Nah, kalau menurut Pak Edi sendiri, kita jawab satu persatu deh. Untuk tantangan dana, Pak Edi, mungkin kita bisa berkaca dengan Pak Edi bisa melihat dengan kisah hidup Pak Edi sebelumnya gitu ya, memang masih berkaitan dengan dana gitu kan, bagaimana cara penyelesaiannya gitu kan, untuk dana dan modalan gitu. Nah, kira-kira berkaca dari kisah-kisah Pak Edi atau mungkin kisah-kisah teman-teman Pak Edi gitu kan, bagaimana mewujudkan dana atau modalan ini, ada nggak Pak Edi terbersit gitu? Kayaknya untuk dana bisa nih dengan cara ini gitu. Ada nggak pemikiran seperti itu? Iya Bu. Saya juga ngobrol dengan teman juga gitu. Saran dari teman itu kalau teman gagal ya, kalau misal nanti kalau misal pinjam dulu gitu, pinjam dulu bank atau teman yang ada lebih lah, modal ini Bu. Kalau seperti itu, lagi dengan berikutnya saya memang yang tipe orang yang sudah kita tidak usah berutang lah untuk memenuhi apa yang kita butuhkan ini gitu. Jadi kalau untuk solusi itu kayaknya saya masih ini Bu ya, masih tidak bisa ke sana gitu. Jadi kalau masalah pengelolaan itu juga mungkin gimana ya, nanti kita pikir lagi sih untuk pengelolaannya itu seperti apa supaya bisa jalan gitu. Sementara untuk dana ini kalau seperti berutang dulu atau minjam dulu itu memang bertentangan dengan prinsip hidup saya yang saya tidak mau itu untuk berhutang gitu. Saya hidupnya nggak usah berhutang lah gitu. Karena kita penuhi meskipun pelan-pelan, yang penting nanti bisa. Itu sih kalau saya Bu ya, seperti itu Bu. Mohon izin
Iya, siap. Lanjutkan nggak apa-apa. Baik, Baik, makasih makasih Bu Bu Eli Eli diingatkan. diingatkan. Baik Baik Pak Pak Edi, Edi, saya saya menangkap di sini ya. Pak Edi tadi menyebutkan bahwa ada yang memberikan saran untuk berhutang. Nah, terus Pak Edi berkata bahwa itu tidak sejalan dengan prinsipnya Pak Edi. Yang kedua untuk pengelolaan, Pak Edi bilang bahwa untuk pengelolaan mungkin akan saya pikirkan gitu. Kalau berhutang tidak menjadi jalan bagi Pak Edi, tidak sesuai dengan prinsip Pak Edi, tadi Pak Edi juga menyebutkan bahwa menurut saya tidak perlu berhutang, biar nanti pelan-pelan saja bisa. Nah, Pak Edi berpikir bahwa pelan-pelan saja nanti bisa, ada cara tuh kira-kira untuk menuju tujuan itu tanpa berhutang. Cara apa nih yang terpikir oleh Pak Edi? Tanpa berhutang, pelan-pelan saja tadi. Terima kasih Bu. Kalau saya Bu ya, yang terpikir di saya sih ya, yang terbersit di saya itu ya saya kan nabung gitu ya, saya akan nabung untuk persiapan modalnya itu. Nanti kalau ini cukup, tabungan ini cukup untuk dimodalkan sebagai dana membuat bengkel kecil itu, barulah nanti saya pikir untuk bisa membuka bengkelnya gitu. Cuma ya meskipun mungkin nabung ini perlu waktu juga kan, gitu. Ini tidak bisa yang langsung aksen bisa membuka bengkelnya gitu. Itu sih yang terpikir untuk saya gitu aja. Cuman ya itu saya perlu ngobrol ini karena ini saya ragunya itu wah ini lama nih perlu waktunya nih gitu kan ya. Tapi kalau kayak saya dengan menabung itu nanti akan terkumpul dananya dan bisa saya modalkan untuk keperluan membuka bengkel tadi. Itu sih yang terpikir Bu. Baik, artinya ini sudah disebutkan Pak Edi salah satu rencana aksinya, karena tadi saran-saran dari teman-teman Pak Edi itu tidak sesuai prinsip Pak Edi, lalu Pak Edi punya sebuah solusi. Sebenarnya pernah terpikirkan gitu, tapi mungkin belum dikuatkan lagi. Pak Edi tadi menyebutkan bahwa untuk menabung, namun untuk menabung itu perlu waktu yang lebih lama ya. Nah sekarang kemudian untuk pengelolaan gitu, untuk pengelolaan bengkel itu sendiri, Pak Edi tadi berkata bahwa nanti akan saya pikirkan lah. Nah kira-kira berarti sudah ada pikiran nih. Kalau boleh tahu Pak Edi adakah gagasan gitu kan untuk dapat mewujudkan pengelolaannya berjalan lancar seperti harapan Pak Edi nanti? Ya Bu. Jadi begini. Untuk pengelolaan, gitu ya, pengelolaan yang ada ini setelahnya saya pikirkan ya awalnya saya sih ya saya sendiri gitu untuk ya menghemat biaya juga kan karena dengan orang itu perlu dana tambahan lagi untuk menggaji dan sebagainya. Untuk sementara itu makanya saya dulu sendiri kita jalankan sambil nanti nunggu perkembangannya. Kalau bengkel ini layan jalan dulu kita mencarikan untuk bekerja sama bekerja di tempat kerja saya sehingga meskipun saya tidak ada di tempat itu tetap bisa jalan gitu sih. Rencananya seperti itu gitu. Awalnya ya dulu nanti perkembangan kalau perkembangannya bagus untuk diajak kerja di tempat itu terpikir oleh saya. Iya, oke. Baik Pak Edi, di sini tadi ada dua masalah yang diungkapkan Pak Edi yang ibaratnya bisa dikatakan menjadi hal yang membuat tidak yakin. Dan kemudian kedua masalah itu juga ternyata akhirnya di rencana aksi ini Pak Edi sudah memikirkan gitu. Untuk permasalahan dana mungkin dengan cara nabung, kemudian untuk pengelolaannya nanti dari Pak Edi dulu gitu kan, pengelolaan dari Pak Edi dulu, baru nanti kalau sudah ada budgetnya gitu bisa meminta orang lain gitu untuk bekerja di tempatnya Pak Edi. Nah, saya boleh bertanya lagi Pak Edi, menurut Pak Edi, adakah hal yang bisa memastikan gitu kan keyakinannya Pak Edi itu bukan keyakinan ya, rencana aksinya Pak Edi berupa untuk menabung gitu kan pelan-pelan itu dapat berjalan. Nah,
apa yang bisa memastikan itu? Gimana caranya untuk memastikan bahwa tabungan Pak Edi atau kegiatan menabung Pak Edi itu berjalan dan dialokasikan untuk rencana bisnis? Ya Bu, terima kasih. Jadi kalau untuk memastikan itu ya sebenarnya kan tidak juga kita berusaha maksimal mungkin gitu kan. Semaksimal mungkin saya sebagai seorang ASN gitu yang notabene memang punya gaji bulanan, ya kan saya sisihkan setiap bulan itu dari gaji saya itu apa ya dibilang dipaksa gitu ya dipaksa sih artinya dipaksa kita sisihkan sekian gitu misalnya 500.000 atau 1 juta misalnya kita paksa disisihkan gitu untuk nanti persiapannya sebagai modal itu sih memastikan bahwa nantinya pada satu tahap tertentu ini akan bisa terpenuhi sebagai modal gitu ya sebagai modal untuk membuat bengkel tadi seperti itu sih yang menurut saya itu merupakan hal yang bisa memastikan bahwasanya nanti akan terkumpul dana itu untuk modal sebagai usaha membuka bengkel seperti itu Bu. Nah, oke. Saya tangkap di sini Pak Edi bilang menyisihkan uang gaji bulanan secara paksa, artinya wajib nih disisihkan ya. Baik Pak Edi, sudah saya tangkap rencana aksinya gitu kan ya. Dan juga apa namanya komitmen aksinya tersebut. Nah, sekarang kita masuk sesi kita. Saya ingin mengetahui kira-kira kapan Pak Edi ingin mulai menabung tadi ya gitu kan untuk mencoba menyisihkan uangnya untuk rencana bisnisnya. Dan itu artinya menambah keyakinan Pak Edi untuk melaksanakan bisnis bengkel kecil nanti. Kapan ya kira-kira? Ya Bu, sudah saya mulai Bu ya, cuman kayaknya tadi keyakinan untuk membukanya itu yang belum ya sudah saya mulai dan akan saya lebih intens lagi. Memang selama ini yang saya mulai itu tidak dengan ini tidak dengan dipaksa gitu artinya kalau saat saya ada lebihnya dari gaji saya tabung, kalau tidak ya tidak ada begitu sih selama ini yang jalan gitu kan. Ini rencananya mulai bulan depan ya bulan depan ini akan saya coba untuk wajib nih ya hanya disisihkan dari itu untuk supaya jumlah ini segera tercukupi sebagai modal membuka bengkel tadi begitu Bu. Rencananya mulai bulan depan rencananya gitu supaya lebih intens sehingga bisa menambah tabungan yang selama ini sudah saya sisihkan dari setiap bulannya saat ada sisanya gitu. Seperti itu Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi. Kemudian kalau boleh saya tahu juga nih Pak Edi, adakah Pak Edi memerlukan gitu kan siapa sih yang perlu dimintai dukungan oleh Pak Edi dalam prosesnya Pak Edi? Oke. Jelas ya, untuk dimintai dukungan itu yang pertama keluarga terdekat sih ya, karena yang akan merasakan efek langsung jelas keluarga terdekat saya kan, artinya dengan dipaksanya untuk menabung setiap bulan itu secara otomatis itu akan terjadi pengurangan pada bagian lain untuk keperluan di rumah kan begitu. Jadi ya keluarga terdekat seperti istri, anak ini yang saya minta untuk ikut andil gitu ya, ikut andil mengingatkan, kemudian ikut andil juga untuk bisa bersabar gitu ya dengan keadaan karena kita punya tujuan itu tadi begitu, sehingga harapannya nanti bisa jalan gitu, bisa segera terkumpul dan bisa mewujudkan apa ya namanya harapan gitu ya untuk bisa buka bengkel tadi begitu Bu. Baik, oke Pak Edi, ternyata kita sudah sampai ya di sesi Pak Edi mengungkapkan tanggung jawab dan komitmennya. Nah terakhir nih saya pengen Pak Edi menyimpulkan mengatakan gitu kan tujuan dari sesi percakapan ini, hal apa saja yang Pak Edi dapatkan gitu dan komitmen apa saja ke depannya. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah dengan percakapan kita hari ini
itu saya mendapatkan beberapa hal ya yang ini menjadi memotivasi lebih kuat saya untuk mendirikan bengkel tadi. Yang pertama, saya menjadi lebih yakin nih dengan rencana saya untuk menabung, rencana saya untuk menyisihkan sebagian gaji saya dengan paksa untuk persiapan buka bengkel itu bisa terlaksana. Yang kedua, rencana saya untuk nantinya saya jalankan sendiri di kemudian saat sudah dana tercukupi bisa merekrut orang lain untuk bekerja. Itu juga saya menjadi yakin untuk hal itu sebenarnya bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Yang ketiga memang komitmen dari saya dan keluarga ini alhamdulillah ini bisa lebih komit nantinya untuk mewujudkan gitu, harapan bisa membuka bengkel dengan menyisihkan sebagian tabungan tadi seperti itu, Bu. Baik, Pak Edi, alhamdulillah sudah bisa kita sama-sama menyimpulkan Pak Edi ya. Ada banyak hal sekali yang kita perbincangkan di sini. Sekarang terakhir saya pengen tahu nih Pak Edi, kita sudah sampai di sesi akhir coaching kita gitu kan. Saya kalau boleh tahu bagaimana perasaan Pak Edi dalam kegiatan sesi coaching ini. Terima kasih, Bu. Setelah melalui sesi coaching ini saya merasa lebih lega, Bu ya. Lebih lega, lebih yakin gitu, lebih yakin bahwasanya rencana saya untuk membuat bengkel ini sepertinya bisa terlaksana nih dengan beberapa langkah atau rencana yang terpikirkan tadi. Saya menjadi lebih yakin bahwa itu akan bisa terwujud gitu. Meskipun ya mungkin kalau masalah waktu mungkin tidak bisa dalam waktu dekat yang 1 minggu, 2 minggu, mungkin waktu sebulan, 2 bulan, atau mungkin setengah tahun gitu ya untuk bisa mewujudkannya. Tapi saya yakin itu bisa terwujud gitu dengan beberapa rencana yang sudah kita bicarakan tadi dan komitmen yang saya jalani beserta keluarga begitu. Baik, ada statement saya yakin akhirnya di akhir sesi ini. Baik, Pak Edi, tidak terasa lebih 20 menit ya sesi coaching kita bareng-bareng. Terima kasih sekali sudah berbicara, sudah bercerita, sudah berbagi di sini. Saya mohon maaf Pak Edi kalau ada salah kata atau perbuatan. Saya mohon maaf gitu kan. Semoga nanti Pak Edi bisa kabarin ya progres dari rencana-rencana Pak Edi ya. Ya, Bu. Oke. Kita pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk pelaksanaan kegiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat luar biasa sekali Ibu Nurul. Terima kasih banyak Ibu Nurul sudah melaksanakan coaching terhadap Pak Edi selaku coach. Bagaimana perasaannya Ibu Nurul? Mohon izin. Bu Nurul? Siap. Iya. Bagaimana perasaan Ibu Nurul setelah melakukan coaching terhadap Pak Edi? Tapi boleh minum sebentar kali ya, tahu Ibu merasa capek, jeda sebentar silahkan. Kalau ada yang mau diminum silahkan diminum dulu. Bagaimana Bu Nurul, suara saya terdengar dengan jelas? Mohon izin Bu Nurul. Sepertinya Bu Nurul masih ada gangguan ya, kita tunggu sebentar. Iya, bisa didengar Bu Nurul nggih? Iya, tadi jaringan Bu, putus-putus. Oke. Iya. Boleh Ibu Nurul rehat sebentar, mau minum silahkan. Setelah ini saya mau memohon untuk Ibu Nurul merefleksi sendiri dulu gitu ya. Bagaimana perasaannya, apa yang terjadi setelah Ibu Nurul melaksanakan coaching pada hari ini. Oke. Bisa lanjut aja nggak apa-apa?
Ya silahkan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu atau refleksi Ibu terhadap pelaksanaan coaching yang sudah Ibu laksanakan? Nggih. Oke. Untuk bagaimana perasaan sebagai coaching luar biasa Bu ya. Apalagi target tadi untuk memberikan kalimat pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi ada sedikit was-was juga nih. Apakah pertanyaan saya sudah berbobot? Apakah cuma pertanyaan berbahasa basi atau pertanyaan copy paste dari alur saja begitu. Jadi ada keresahan tentang itu gitu. Cuman ternyata bersama Pak Edi sebagai coachingnya mengalir ya beliau menangkap gitu pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi rasanya itu lega, luar biasa dan senang gitu kayak berhasil melakukan coaching gitu. Entah sukses atau tidaknya mungkin Bu Supervisor yang lebih tahu gitu. Baik, terima kasih Ibu atas refleksinya. Menurut saya proses coaching yang dilakukan itu sudah luar biasa, dan Ibu sudah sangat hebat, dan terlihat dari pembicaraan itu goalnya itu dapat begitu ya. Jadi Pak Edi yang sebelumnya masih ragu begitu menjadi lebih yakin. Nah itu sudah cukup membuktikan bahwa insya Allah coaching yang setelah Ibu laksanakan itu sudah sangat bagus. Baiklah, karena tadi kita konsentrasinya kepada pertanyaan berbobot tadi yang sudah disampaikan Bu Nurul di awal, waktu di awal Bu Nurul berada di posisi 2 ya, dengan harapan berada di posisi 3 begitu. Mohon izin saya ingin menyampaikan fakta-fakta yang terjadi ya terkait dengan pertanyaan yang berbobot tadi. Ibu, kalau menurut catatan saya itu ada sekitar 15 lebih pertanyaan yang diajukan. Nah, kita coba untuk bersama-sama merefleksi begitu ya. Yang pertama itu di jam 9:27 dimulai dengan pertanyaan, Bapak mau cerita tentang apa? Kalau menurut saya itu sudah pertanyaan yang terbuka begitu ya. Jadi sehingga dengan panjang lebar si coach ini menceritakan gitu tentang keinginannya untuk membuka bengkel dan seterusnya ya. Jadi itu sudah menurut saya pemantik yang berbobot gitu ya. Tapi nanti kita bersama-sama lah menilainya. Yang berikutnya di jam 9:30 itu terjadi percakapan yang menurut saya juga sangat terbuka begitu ya. Jenis percakapan apa yang diinginkan ya tadi ya. Jadi Pak Edi menjawab ini boleh jadi perencanaan, boleh jadi pemecahan masalah gitu, karena mungkin di perencanaan ini nanti ada masalah gitu. Itu juga pertanyaan yang berbobot dan terbuka begitu ya, jadi tidak tertutup begitu. Berikutnya pertanyaan ketiga itu di jam 9:32 gitu ya. Tujuan percakapan kita apa, hasilnya apa yang diharapkan. Itu kalau menurut saya juga merupakan pertanyaan yang terbuka dan berbobot. Berikutnya di jam 9:33 itu situasi apa yang memotivasi Bapak gitu ya untuk bisa mempunyai bengkel kecil-kecilan tadi. Nah itu Pak Edi juga dengan panjang lebar begitu ya. Itu menurut saya pertanyaan berbobot karena itu menggali begitu yang diharapkan seperti apa, situasi seperti apa. Berikutnya di jam 9:35 itu nanti situasi bengkel kecilan yang seperti apa gitu diceritakan lagi gitu ya. Itu sekalian memang sehingga mengalir yang tadi disampaikan di refleksi Bu Nurul itu memang menuju kepada pertanyaan berbobot berikutnya nih kalau yang saya tulis nih. Kemudian di jam 9:38 tadi ya
yang membuat Pak Edi rambang. Rambang itu bahasa. Alhamdulillah nih, keren juga nih, Bu Nurul tetap menggunakan kata Pak Edi gitu ya. Ragu misalkan ya nama apa begitu kan, jadi ya ada dana, ada pengelolaan kan, itu membuat pertanyaan itu membuat masalah tadi yang disampaikan atau kendala tadi ya, kalau menurut versi Bu Nurul tantangan tadi itu lebih mengerucut lah, dana, pengelolaan gitu. Jadi di berikutnya pertanyaan yang ketujuh, apakah sudah ada solusi atas tantangan tersebut atau kendala tersebut? Itu juga di jam 9.41 tadi ditanyakan juga tuh, hingga banyak juga jawabannya. Tidak mau berutang gitu, prinsipnya tidak berutang, walaupun ada yang nawarin atau menyarankan untuk berutang dan seterusnya. Pada akhirnya ditanyakan lagi, kalaunya tidak mau dengan cara itu, cara apa lagi? Karena itu juga sangat membantu coach ya, mungkin berpikir akhirnya coach ini ada ide-ide lagi gitu, muncul lagi ide-ide tuh dari Pak Edi. Menabung ternyata ya, seterusnya gitu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, untuk mengelola bengkel adakah juga, nah tadi kan masalah menabung, berikutnya adalah masalah pengelolaan nih, bagaimana supaya berjalan lancar. Nah itu juga pertanyaan terbuka dan berbobot, yang sampai pada berikutnya ada di jam 9.47, menurut Pak Edi adakah hal yang memastikan bahwa menabung itu berjalan? Kan itu ya tadi memfasilitasi sehingga coach ini dia menemukan solusi-solusi sendiri, bagaimana ya supaya menabung tadi yang sudah direncanakan itu bisa berjalan kan gitu ya. Jadi itu menurut saya sudah sangat pertanyaan itu sangat berbobot gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan Pak Edi mulai menabung gitu kan ya. Nah itu sudah mulai ada mengarah ke tanggung jawab dan komitmen ya. Alur itu pertanyaan itu sudah tepat gitu, dia harus ditanyain nih ya, kapan Pak Edi bisa berkomitmen untuk menabung itu gitu kan ya. Kemudian tanggung jawab dan komitmen seperti apa, kemudian bagaimana dengan komitmennya, sampai pada akhirnya Bu Nurul menanyakan di akhir itu bagaimana perasaannya. Dan ketika Pak Edi menjawab saya yakin, berarti wow, ini coaching luar biasa ya. Ada yang ragu-ragu udah yakin, padahal proses coaching itu tidak selalu semerta solusi itu didapat dan ditemukan, tujuan itu goal saat itu begitu, tapi keyakinan itu sudah ada. Kalau menurut saya ini sangat berhasil nih, Bu Nurul sangat luar biasa dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi berdasarkan fakta-fakta atau apa yang sudah saya dengar dan saya supervisi tadi. Mohon izin untuk Bu Nurul, apakah sudah sesuai apa yang saya sampaikan? Sesuai, gimana ya Bu ya? Saya sangat menerima apa yang Ibu katakan, namun seperti merasa ada salah aja gitu ya. Ternyata menurut Nelly udah sesuai gitu ya. Mungkin nanti saya tonton kembali nih ya video rekamannya, ini bisa jadi pelajaran saya juga. Oh berarti ini termasuk kalimat pertanyaan terbuka dan termasuk berhasil pertanyaan ini. Jadi saya sepakat dan setuju apa yang katanya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Jadi mohon izin dan mohon maaf juga seandainya dalam hal ini terjadi kesalahan atau kehilapan begitu ya. Baiklah Bu Nurul, kita lanjutkan ya pembicaraan kita ya. Itu tadi sudah saya sampaikan. Terus menurut Bu Nurul, mana saja yang sudah baik atau melebihi dari apa yang sudah Bu Nurul lakukan tadi? Mungkin terkait dengan kompetensi Bu Nurul dalam hal pertanyaan berbobot tadi, mana yang sudah baik, yang sudah melebihi, dan mana yang perlu Ibu Nurul tingkatkan. Kalau menurut perasaan dan refleksi saya pribadi sih, yang sudah baik, saya untuk mengajukan pertanyaan itu supaya pertanyaan itu berbobot, artinya terbuka, tidak tertutup, tidak merujuk memberikan saran, itu adalah
untuk berpikir seperti saya nggak ngerti bengkel, saya nggak ngerti finansial gitu. Saya cuma pengen mengerti Pak Edi, pengen tujuannya. Jadi saya anggap aja saya punya ide, saya nggak punya ide. Pak Edi yang punya ide. Jadi ketika saya berpikir seperti itu, keluarlah pertanyaan-pertanyaan yang perlu jawaban beliau yang mikir gitu. Ya memang karena beliau juga yang menyelesaikan masalah itu. Jadi itu yang hal yang baik yang sudah saya lakukan gitu. Saya berusaha dan mampu menekan untuk memberi asumsi gitu ya, sehingga pertanyaan yang berbobot itu keluar. Seandainya saya punya asumsi, mungkin pertanyaannya tidak akan seperti itu gitu. Kemudian yang mungkin kurang ada kebiasaan saja, kebiasaan untuk bertanya apa itu kah? Saya masih ngerasa. Oh iya. Ini pertanyaan terbuka sepertinya, tapi saya terbiasa menggunakan kah. Apakah gitu ya? Pada apa lagi gitu. Iya. Oke. Ada apa gitu, kalau kata ya pakai kata tidak seru ya gitu. Jadi itu Bu, yang kelebihan dan kekurangan saya. Baik. Berikutnya mohon izin, apakah boleh saya melakukan umpan balik dalam versi yang lain? Maksudnya tidak terkonsentrasi pada pertanyaan yang berbobot tadi, Bu Nurul? Boleh Bu. Iya, mohon izin saya coba untuk merefleksinya dari alur Tirta ya. Jadi kalau dilihat dari alur Tirta itu tujuan itu sudah menanyakan tujuan atau menyepakati tujuan tadi sudah dilaksanakan di awal. Kemudian dalam hal mengidentifikasi, Ibu Nurul ini sangat luar biasa, meluruskan atau menyempitkan atau mengerucutkan gitu ya, mengidentifikasi masalah atau apa yang direncanakan itu tadi. Menurut saya itu sangat tepat dan sangat bagus gitu, sehingga pembicaraan itu tidak melebar ke mana-mana begitu, dan menangkap kata kunci dari coach itu juga kemampuan Bu Nurul itu sangat luar biasa, sehingga tadi hadirlah atau muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi menurut alur Tirta, identifikasi udah dijalani, rencana tadi sudah disampaikan juga rencananya kepada Pak Edi, sampai pada di akhir percakapan atau ada tanggung jawab begitu. Nah itu sudah, kalau menggunakan alur Tirta menurut saya itu sangat terlihat sudah mengikuti alur itu begitu. Bagaimana Bu Nurul? Baik Bu, saya pahami. Iya, baik. Berikutnya insight apa nih yang Bu Nurul dapat, terus action plan ke depan untuk perbaikan yang tadi Ibu Nurul sampaikan juga ya, ada hal yang perlu ditingkatkan, itu gimana Bu Nurul? Insight-nya adalah ternyata untuk membuat kalimat pertanyaan yang terbuka dan berbobot gitu, perlu bagi kita untuk berfokus pada coaching gitu. Artinya tidak memikirkan masalahnya, anggap saja itu bukan bukan kapasitas kita. Ketika begitu kita bisa masuk di jenis coaching apapun, karena kita fokus pada coaching bukan masalahnya. Kemudian untuk meningkatkannya lagi, tentu perlu jam terbang lebih banyak sih Bu, sering belajar gitu, melakukan coaching dan juga mungkin menonton praktek baik coaching orang lain. Siap. Terima kasih banyak Bu Nurul. Kita juga sampai pada akhir sesi sepertinya ya. Jadi mungkin saya mau mengkonfirmasi kepada Bu Nurul, apakah masih ada yang mau disampaikan atau dikonfirmasi atau diklarifikasi? Sudah cukup, alhamdulillah. Berikutnya mohon izin kita berikan kesempatan kali ya kepada Pak Edi nih sebagai coach nih. Gimana perasaannya dan refleksinya, silahkan Pak Edi. Terima kasih Bu Meli selaku supervisor. Refleksinya Bu ya, dengan proses coaching tadi luar biasa ya, saya merasa senang, semangat, dan yang paling mengembirakan tadi yang saya bilang, saya jadi mempunyai keyakinan lebih gitu ya, lebih yakin lagi bahwasanya apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan yang luar biasa. Dan melalui proses coaching dengan coach Ibu Nurul ini, saya mendapatkan keyakinan itu dengan rencana-rencana aksi dan action plan yang nantinya bisa saya laksanakan untuk mewujudkan
tujuan saya tadi. Seperti itu sih Bu. Iya, terima kasih banyak kepada Pak Edi. Ya, saya mengapresiasi ya Pak Edi, Bu Nurul atas kerjasamanya untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sesi kita ini bermanfaat. Kalau saya secara pribadi banyak pelajaran yang bisa saya ambil ya dari sesi kita pada hari ini. Baiklah, seandainya ada salah dan hilap yang ulun lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul, Pak Edi. Makasih juga Bu Nurul dan Pak Edi.